Bersama kami di studio CNBC Indonesia, Bapak Jaffi Arizan Suwardin, Direktur Utama PT Pertamina International EP. Selamat pagi Pak Jaffi, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah sehat ya Pak ya, terima kasih sudah hadir di studio CNBC Indonesia. Pak, membahas mengenai kinerja hulu ya dari PT Pertamina International EP dalam setahun terakhir di luar negeri. Seperti apa Pak kinerjanya? Mungkin boleh dibahas untuk kuartal pertama di tahun 2024 atau di sepanjang tahun 2024. Jika dibandingkan Pak dengan tahun 2023, apakah sudah tercapai target-target yang dicanangkan? Ya, terima kasih atas kesempatannya kali ini. Pertama-tama mungkin kami menjelaskan sedikit apa itu Pertamina International EP atau biasa dikenal dengan PIEP. Ya, kami merupakan bagian dari subholding upstream di Pertamina, di mana subholding upstream atau PT PHE telah berusaha maksimal mengoptimalkan seluruh aset-aset di dalam negeri dan memaksimalkan investasi di dalam negeri agar produksi domestik juga dapat meningkat untuk menjaga ketahanan energi. Namun seperti kita ketahui, kebutuhan energi di Indonesia itu terus meningkat sehingga dibutuhkan sumber-sumber minyak yang lainnya. Nah, disinilah PT Pertamina International EP sejak tahun 2013 ikut berkontribusi melalui optimalisasi aset-asetnya dan peningkatan produksi melalui aset-aset internasional yang berada di 11 negara dan ada di 4 benua. Nah, tentunya ini sangat menarik ya, karena beberapa dari minyak dari Algeria misalnya itu dapat kami kirimkan ke kilang ya, sehingga bisa membantu sekali lagi ketahanan energi nasional. Dan alhamdulillah di tahun 2024 ini kami sudah melampaui target ya. Kami kurang lebih sekitar mencapai 105% dari target. Nah, namun untuk mendapatkan gambaran keseluruhan, mungkin kami bisa bercerita beberapa performance kami di 2023. Yang pertama adalah performance HSSE. Di 2023 kami berhasil mencapai 34 juta man hour, itu zero fatality dan zero lost time injury. Ini tentunya sebuah performance yang luar biasa dari sisi safety untuk operasional di luar negeri, di mana salah satunya di Algeria kami menjadi operator. Performance berikutnya adalah financial. Tentu dari sisi financial, revenue kami di 2023 itu hampir mencapai $1,5 billion, di mana laba bersihnya mencapai lebih dari 340 juta dolar dengan EBITDA yang hampir mencapai $1 miliar. Ini tentunya sesuatu yang sangat value yang sangat besar yang dapat kami bawa ke Pertamina untuk membantu Pertamina mengembangkan bisnis di Indonesia. Nah, yang terakhir adalah dari sisi produksi. Produksi kami sekitar lebih dari 212.000 barrel oil equivalent. Ya, kalau kami bandingkan dari 5 regional yang ada di subholding upstream, ini merupakan regional terbesar kedua. Jadi ini terus tumbuh berkembang dan terus bisa berkontribusi terhadap ketahanan energi nasional. Baik, lalu Pak, saat ini kan ada 11 negara ya Pak yang dikelola oleh Pertamina. Di mana saja Pak dan seperti apa Pak skemanya? Dan juga mungkin boleh dijelaskan, produksi yang paling besar ini ada di negara mana Pak yang dari 11 negara tersebut? Ya, jadi kami ada 3 lokasi plus 1 afiliasi. Yang pertama kami ada di Malaysia, Pertamina Malaysia EP, Pertamina Iraq EP, dan juga Pertamina Algeria EP. Kemudian kami memiliki 71,09% Maurel & Prom, yaitu listed company di Paris. Di mana perusahaan tersebut beroperasi di 8 negara, sehingga total kami mempunyai 11 negara. Nah, produksi terbesar kami itu sekarang masih dari Irak, di mana itu di West Qurna 1, memang di Irak kebetulan cadangan minyaknya sangat besar. Di Algeria, di mana kami menjadi operator, produksi kami di sana hampir 15.000 barrel oil per day, ditambah dengan lebih dari 200 MMscf per day gas. Jadi memang produksinya sangat besar, namun dominannya sekarang masih di Irak. Baik, lalu terkait dengan produksi yang cukup besar di Irak begitu Pak, ini cukup promising begitu ya. Dengan adanya konflik di Timur Tengah saat ini, apakah ini juga memberikan dampak artinya kepada produksi atau mungkin di sisi pengiriman, seperti apa Anda melihat? Ya, memang bisnis migas ini cukup unik ya di negara-negara yang mempunyai geopolitik dengan tensi yang sedang tinggi, namun operasional kita alhamdulillah masih terus berjalan. Pertamina sudah berada di Irak sejak tahun 2013. Sehingga kami sudah melewati berbagai macam situasi bersama partner-partner kami. Di sana juga ada perusahaan-perusahaan besar dari Amerika, dari Inggris, dari Cina, dan lain-lain. Jadi kami bersama-sama perusahaan besar lainnya terus mengembangkan bisnis di Irak sekarang. Dan tadi mungkin bisa saya tambahkan bahwa sampai sekarang PIEP ini sudah membawa sejak 2014 ya sampai 2023 sudah membawa lebih dari 52 juta barrel minyak ke Indonesia. Tentunya ini sebuah performance yang sangat baik dan tentunya membantu ketahanan energi nasional. Baik, lalu sejauh ini Pak,
PIEP sendiri begitu ya Pak, bagaimana menjaga hubungan dan juga kemitraan dengan negara-negara di mana Pertamina ini bekerja sama. Tadi Anda menyebutkan ada 11 seperti apa Pak? Artinya berbeda negara sudah pasti berbeda kebijakan atau berbeda policy ya. Sejauh ini seperti Betul. apa? Ya ini memang sangat menarik ya kalau kita ada di 11 negara, ada 11 kultur, 11 pemerintahan, 11 menteri dan lain-lain. Nah tentunya kami harus mampu beradaptasi dan bekerja sama dengan semua partner internasional dan juga para stakeholder dan pemerintah setempat. Inilah kalau kita bicara inovasi, salah satu inovasi yang harus kami lakukan adalah bagaimana menjaga hubungan baik dan win-win dengan pemerintah setempat, perusahaan setempat, BUMN setempat. Nah ini yang terus kami lakukan. Sebagai contoh misalnya kami sudah mengajak beberapa pejabat dari Irak untuk datang ke Indonesia untuk melihat bagaimana Pertamina ini dan bagaimana kita terus bisa mengembangkan bisnis di Irak misalnya. Atau juga dengan pemerintah Tanzania, di mana tahun lalu di Agustus 2023 ketika Pak Jokowi berkunjung ke sana, kami menandatangani MOU untuk memberikan pelatihan kepada Pertaminanya dari Tanzania atau disebut TPDC. Nah, tim mereka sudah datang ke sini dan pelatihan sudah dilakukan. Jadi hal-hal seperti itu yang di luar teknis biasanya yang terus kami lakukan karena bisnis migas ini di seluruh dunia sangat highly regulated dan sangat bergantung dari pemerintah setempat. Sama dengan di Indonesia. Sehingga hubungan baik, hubungan profesional yang baik ini yang perlu kami terus tingkatkan dan tentunya membutuhkan inovasi-inovasi tertentu agar itu bisa berjalan dengan baik. Baik, tadi Anda menyebutkan bahwa Irak ini adalah negara dengan sumbangan produksi yang paling besar begitu ya. Apakah seluruh produksi begitu dari negara Irak ini seluruhnya dibawa ke dalam negeri atau seperti apa Pak skemanya? Memang untuk membawa minyak ke dalam negeri itu harus ada kesesuaian dengan kilang di dalam negeri. Sehingga yang paling pas sekarang ini yang kami bawa adalah dari Algeria. Akan tetapi untuk yang Irak ada skema yang sedang kita lakukan yaitu sedang kita jajaki skema mensuap minyak tersebut menjadi minyak yang bisa cocok untuk digunakan di kilang Indonesia. Misalnya West African Crude namanya, itu bisa kita gunakan untuk di Indonesia. Skema swap ini sudah pernah kita lakukan juga, tidak hanya membawa crude atau minyak mentah ke dalam Indonesia, tetapi pernah juga kita lakukan membawa LPG, di mana sekarang Indonesia masih mengimpor LPG, sehingga swap dengan crude atau swap dengan produk-produk lain yang dibutuhkan Indonesia ini merupakan sesuatu yang sangat penting ya. Dan ini membentuk kontribusi dari PIEP terhadap bangsa Indonesia juga.